Apa jadinya kalian kalau kalian tiba-tiba pengen mandi, terus ngelihat ada sosok hitam yang jalan ke arah kalian? Terus kalian udah negur beberapa kali, orangnya itu nggak nengok ke kalian, pas mau ngintip, sosok itu malah hilang. Gimana ceritanya? Ini lagi-lagi cerita real dari adik aku yang lagi PBL terakhir. Dan ini sebenarnya disaksikan sama temennya. Temennya ini sebut aja Cika, dia tuh dari kecil udah kayak yang biasa lihat-lihat gitu. Sampai pada akhirnya mata batinnya tuh ditutup sama orang tuanya. Nah terus tibalah di lokasi mereka ini, kan biasanya kalau PBL tuh harus lapor dulu ke Pak Lurah gitu-gitu kan. Dan Pak Lurah ini tuh ngarahin mereka ke sebuah tempat atau rumah yang udah lama banget kosong gitu. Dan tempat ini tuh katanya pernah dijadiin sebagai tempatnya KUA. Terus singkat cerita, mulai dari mereka masuk sampai terakhir itu, mereka semua ini ada beberapa orang gitu udah ngerasain hal-hal yang kayak nggak enakan. Tibalah di malam hari, entah hari apa, mereka nih mau mandi di jam 9 malam. Jadi urutannya tuh kayak adikku sama temennya mandi berdua, terus temennya sama temennya juga mandi berdua gitu kan, di kamar mandi masing-masing. Jadi kamar mandi itu ada dua, nggak mandi bareng. Terus kata adikku, kondisi kamar mandinya itu tuh gelap semua, jadi mereka mandinya itu pakai senter dari HP. Sebelumnya udah beberapa kali coba pasang lampu, tetap aja nggak bisa, nggak nyala. Udah tuh kan, adikku sama temennya ini udah selesai mandi, jadi mereka lanjut buat ngerjain tugas di ruang tamu yang gak begitu jauh sama tempat mandinya itu. Udah nih, giliran Cika sama temennya. Entah si Cika ini mau ngambil sesuatu apa gitu, jadi yang duluan mandi itu temennya di kamar mandi yang pintunya warna biru. Di sebelahnya ini rupanya habis air. Dia katanya pas Cika balik tuh, mau gak mau dia harus nunggu di depan pintu satunya. Mungkin gara temennya ini lama, si Cika ini pindah tempat, pindah posisi buat nunggu. Gak lama kemudian dia lihat tuh ada kayak sosok yang sama persis seumuran mereka jalan dari depan menuju ke kamar mandi. Dan Cika ini taunya, oh iya, ini mungkin teman-teman mereka gitu kan, pakai baju hitam-hitam, pokoknya hitam-hitam, rambutnya dimiringin, pokoknya kayak nggak kelihatan mukanya gitu dah. Sampailah di depan pintu, dia berdiri tegak kayak ya pas lagi mau ngantri gitu, tepat di depan pintu warna biru, tempatnya si temannya ini mandi gitu kan. Gegara si Cika ini ngiranya itu teman mereka, dia nanya, guys ada air kah gitu kan. Nggak dijawabnya sama si sosok ini. Lagi si Cika nanya, ada air kah gitu kan. Sama juga temannya di kamar mandinya itu nggak jawab juga, karena mungkin nggak kedengeran. Terus dari posisi menunggunya si Cika ini, kamar mandinya itu kayak yang dihalang sama jemuran baju gitu. Jadi kayak pas sosok hitam itu ke depan kamar mandi, dia tuh kayak terhalang gitu sama jemuran. Nah gegara si sosok hitam ini nggak nyaut pertanyaannya si Cika, niatnya si Cika ini mau apa sih, geserin jemuran itu. Pas digeser, sosok itu nggak ada guys, kayak hilang tiba-tiba dia. Padahal dengan jelas katanya dia ngeliat memang kayak seumuran mereka, kayak teman-teman mereka ini. Pas Cika lihat itu, dia tuh langsung lari terbirit-birit buat ngelaporin ke adekku sama teman-temannya yang sedang ngerjain tugas gitu di ruang tamu. Mereka semua situ panik, sampai teman-teman lelakinya pun tuh disuruh masuk ke rumah itu kan, yang awalnya tadi cewek-ceweknya